Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah KPK periksa Ustadz Khalid Basalam Hafizahullah Ta'ala untuk kedua kalinya, yang sebelumnya juga memeriksa mantan Menak RI yaitu Bapak Yakut Khalil Qaumas yang biasa kita sebut ya namanya dengan panggilan Gus Yakut. Ini diduga ada indikasi tindak pidana korupsi di Kementerian Agama waktu dipimpin oleh beliau. Dengan adanya penyelewengan 20.000 kuota haji tambahan dari Kerajaan Arab Saudi yang menurut undang-undang itu dibagi antara 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Akan tetapi oleh Bapak Menak waktu itu dibagi menjadi 50% untuk haji reguler dan 50%-nya lagi untuk haji khusus, sehingga ada penyelewengan sekitar 8.400 kuota haji reguler yang diubah peruntukannya sebagai haji khusus. Kali ini ada berita yang mengejutkan sekali ya, yaitu datang dari KPK yang akan memeriksa PBNU karena ada kecurigaan dari KPK bahwa ada aliran dana dari penjualan kuota haji yang diselewengkan tersebut masuk ke organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu. Bila ini benar dan terbukti ada aliran dana haram yang masuk ke PBNU di bawah kepemimpinan Bapak Stakuf Yahya, yang notabene beliau merupakan kakak kandung dari mantan Menak RI yaitu Bapak Yakut Khalil Qaumas ya, ini sungguh sangat memalukan sekali. Dan kejadian akan diadakannya pemeriksaan oleh KPK terhadap PBNU ini merupakan sejarah untuk pertama kalinya terjadi di ormas tersebut. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita simak video yang kami ambilkan dari kanal YouTube Arenews Media. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami juga meminta maaf bila dalam perekaman video ini itu ada suara noise seperti suara hujan, karena di tempat kami sejak pagi pada subuh tadi hingga malam ini ya, saat perekaman video ini yaitu segini sekarang sudah pukul 9 malam itu masih terjadi hujan yang lebat. Baik, mari kita simak bersama videonya. Berikut ini adalah video dari Arenews Media. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan aliran dana korupsi yang berkaitan dengan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 hingga 2024. Penelusuran ini dilakukan bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk memastikan apakah ada pihak-pihak tertentu yang menerima manfaat dari dana yang seharusnya digunakan demi kepentingan jamaah haji Indonesia. Kita sedang melakukan volume kemana saja itu mengalir seperti itu. Tentunya bukan dalam artian kita mendiskreditkan salah satu organisasi jamaah tersebut. Tidak, kita memang di setiap menangani perkara tindak pidana korupsi kita akan meneliti dan menelusuri kemana uang-uang itu pergi. PPATK menilai perlu dilakukan pelacakan secara menyeluruh terhadap aliran dana guna mengungkap apakah terdapat transaksi mencurigakan yang masuk ke organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut. Meski demikian, KPK menekankan bahwa langkah ini bukan upaya menyudutkan ormas tertentu. Proses penyelidikan dilakukan semata-mata untuk memastikan transparansi, integritas, serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji yang bersumber dari masyarakat. Saat ini KPK bersama PPATK masih mengumpulkan bukti-bukti pendukung serta menelusuri berbagai transaksi keuangan. Hasil penyelidikan akan diumumkan secara resmi setelah proses verifikasi rampung. Publik pun diimbau bersabar dan tidak berspekulasi sambil menunggu perkembangan lebih lanjut dari KPK. Oke teman-teman, itu ya beritanya. Jadi saya mendukung KPK. Kita harus mendukung KPK untuk transparansi tentang ini semuanya. Siapapun itu pelakunya ya, dari organisasi apapun itu pelakunya, maka harus benar-benar ditangkap ya. Harus ditelusuri aliran dana itu masuk kemana, harus ditelusuri. Jangan sampai ya PBNU hanya dijadikan tameng, PBNU hanya dijadikan
apa itu istilahnya, hanya dijadikan alat ya untuk kemudian mencari aman, karena PBNU selama ini tidak pernah tersandung isu-isu semacam itu, tidak pernah tersandung isu-isu korupsi selama ini ya. Hanya di kepemimpinan Mbah Yai Miftahul Akhyar dan Gus Yahya inilah PBNU kemudian tersangkut kasus dugaan aliran dana kuota haji. Saya dulu sudah ya dari awal ketika Gus Yahya terpilih ya, saya itu sudah begini dulu. Emang ada harapan waktu itu ya, adanya fikih peradaban waktu itu. Cuman saya memikir gini, ini ketika Gus Yakut sudah diangkat menjadi Menteri Agama, kok kemudian Gus Yakut tidak segera diberhentikan di GP Ansurnya. Ini kok yang satunya ketua PBNU, yang adiknya ketua GP Ansor. Ini saya dulu sudah berpikiran semacam itu. Ini nanti bahaya loh ketika satu organisasi kemudian ada dua orang yang bercokol di situ, apalagi satu keluarga. Ini akan menjadi sesuatu yang riskan banget, dan ternyata terbukti beneran ya. Ini langkah-langkah KPK harus kita dukung, langkah-langkah PPATK harus kita dukung tanpa kemudian merasa tersudutkan juga ya dari PBNU maupun dari sahabat-sahabat yang ada di GP Ansor yang kemarin juga ada diperiksa oleh KPK. Intinya kita hanya ingin ya, warga Nahdien ingin marwah NU benar-benar terjaga. Siapapun itu pelakunya, siapapun itu orangnya, baik dari golongan apapun, tangkap. Jangan sampai NU hanya dijadikan sarang, jangan sampai NU hanya dijadikan tameng, jangan sampai NU hanya dijadikan tutup oleh mereka, oleh gedok-gedok busuk mereka. Karena NU benar-benar didirikan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan gerombolan, bukan untuk kepentingan kelompok, bukan untuk kepentingan organisasi saja, akan tetapi benar-benar untuk kemaslahatan umat.